pasal yang pertama yang menjadi perenungan kita pada saat ini merupakan sepenggal bagian atau awal mula kisah diceritakannya seorang tokoh yang bernama Nehemia. Siapa itu Nehemia? Tadi dikisahkan di pasal 1 di ayat yang ke-11 di kalimat yang menutup perikop atau bagian pembacaan kita hari ini disebutkan bahwa Nehemia adalah juru minuman raja. Raja Persia yang bernama Artasasta yang pertama. Kalau kita melihat peran atau jabatan atau profesi Nehemia kala itu, maka kita diperlihatkan ternyata Nehemia ini mempunyai peran yang penting di dalam kerajaan pada waktu itu atau di istana pada waktu itu. Mengapa dia penting? Karena sebagai juru minuman raja, tentunya dia adalah orang yang pertama kali bukan cuma menyiapkan atau mengantarkan atau menyajikan minuman kepada sang raja, melainkan dia juga adalah orang yang pertama kali harus mencicipi dulu segala sesuatu sebelum diminum oleh sang raja. Tujuannya untuk menjaga sang raja agar tidak diracuni, agar kualitas minuman raja itu bisa yang terbaik. Dari sini bisa diperlihatkan kepada kita semua bahwa ternyata peran Nehemia ini sangat penting karena dia merupakan orang kepercayaan raja. Kalau raja nggak percaya sama Nehemia, nggak mungkin dia dikasih jabatan sebagai juru minuman. Hanya orang yang mendapatkan kepercayaan yang penuh dari sang raja, maka bisa mendapatkan peran sebagai juru minumannya kala itu. Kalau kita bayangkan sebagai orang penting di istana, tentunya dia mengalami jaminan kehidupan secara manusia yang aman, yang nyaman, namanya tinggal di lingkungan istana. Udah gitu jadi orang kepercayaannya sang raja. Bisa dibayangkan betapa bahagia, betapa sukacitanya, betapa nyamannya keberadaan Nehemia. Dan apa yang menarik dari kisah Nehemia di pasal 1 pada hari ini dikatakan bahwa di tengah-tengah segala kenyamanan yang ia rasakan pada saat itu, Nehemia menjadi contoh dan teladan sebagai pribadi yang rendah hati, yaitu pribadi yang selalu bersyukur dan juga bisa menaruh rasa kepedulian kepada orang-orang di sekelilingnya. Tadi disampaikan, di sini diceritakan di ayat yang ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Akibat ketidaksetiaan umat Tuhan kala itu, maka Tuhan menegur umat lewat tercerai-berainya umat Israel kala itu lewat serangan dari bangsa atau kerajaan Babel. Sehingga sebagian bangsa Israel ada yang dibawa menjadi tawanan, ada yang tinggal tetap di Yerusalem, ada juga yang kemudian nanti setelah ditawan sebagian mereka akan kembali pulang ke Yerusalem kala itu. Dan disampaikan di sini kondisi dan situasi umat kala itu penuh dengan segala penderitaan. Ketika mendengar hal itu, Nehemia tersentuh hatinya dan menunjukkan bela rasanya. Apa yang terjadi? Di ayat 4 dikatakan, ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk, ngapain Nehemia? Menangis dan berkabung selama beberapa hari. Kemudian dikatakan selanjutnya, aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ini yang akan menjadi tema renungan kita di pagi hari ini yang bunyinya terbeban atas penderitaan sesama.
Kalau Nehemia merasa terbeban atas penderitaan sesama, sudahkah kita juga bisa bersikap demikian? Atau jangan-jangan sebaliknya, berbahagia di atas? Bukan saya yang bilang loh. Nah, biasanya yang seringkali kita lakukan demikian. Justru senang di atas penderitaan orang lain. Gawat kalau hal itu yang kita lakukan. Kita belajar dari Nehemia. Ketika mendengar kesulitan dari bangsanya kala itu, dia berbela rasa dan menunjukkan rasa kasihnya, rasa kepeduliannya, bahkan ikut merasa terbeban. Dia ikut menangis kepada orang yang menangis. Dia ikut merasa terbeban bagi rekan-rekannya yang saat itu mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Nah, kepada kita juga diingatkan untuk dapat melakukan hal yang demikian. Nehemia bisa menjadi pribadi yang bukan hanya sekedar menunjukkan rasa simpati, melainkan empati. Kalau simpati kan hanya rasa kasihan saja. Aduh, kasihan ya, tapi nggak bikin apa-apa. Dia empati. Selain dia merasakan penderitaan yang dialami juga orang-orang sebangsanya kala itu, juga ada tindakan yang dilakukan oleh Nehemia kala itu. Dia datang kepada Tuhan melalui doa, melalui puasa untuk menghadap Sang Raja, meminta izin dan dukungan untuk kembali membangun tembok Yerusalem yang sudah porak-poranda itu tadi. Kota Yerusalem ada temboknya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, itu sebagai bentuk perlindungan. Jadi kalau bentengnya atau temboknya rubuh, artinya tidak ada lagi keamanan di kota tersebut. Dan Nehemia ingin berjuang untuk kembali memulihkan pelan-pelan keberadaan umat Tuhan kala itu, dimulai dengan langkah yang pertama, berdoa kepada Tuhan, berpuasa sebagai bentuk penyerahan diri, sebagai bentuk penyesalan dan juga ratapan. Karena di dalam doanya Yeremia berkata demikian di ayat 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu, tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu demikian. Bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Nehemia juga menyampaikan bahwa dia sadar diri bahwa selama ini juga ada kelemahan, ada kekurangan, ada ketidaklayakan, ada keberdosaan yang telah dilakukan oleh umat Tuhan. Tetapi ketika mau kembali bertobat, ketika mau kembali berbalik, dia juga mengingatkan ada janji Tuhan yang manis. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan memulihkan setiap orang yang mau berbalik kepadanya. Yang bukan hanya mendengar segala apa yang Tuhan katakan, tapi juga melakukannya. Nehemia menaikkan doa ke hadirat Allah sebagai bentuk sekali lagi bela rasanya, empatinya, kepeduliannya, cinta kasihnya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ingin disampaikan juga bagi setiap kita yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, bahwa ketika Tuhan sudah menunjukkan cinta kasihnya dan telah kembali mencurahkan berkat-berkatnya, tentunya ada pula hal yang harus dilakukan oleh kita umatnya. Tadi sempat disebutkan
bahwa harus ada kesetiaan. Artinya kita bukan hanya mendengar apa yang Tuhan katakan, tapi juga melakukannya. Ketika kita sudah diberkati, Tuhan ingin supaya kita juga bisa kembali menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita berada. Orang-orang yang bersyukur ialah orang-orang yang mampu menyadari kehadiran dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya dan bisa kembali menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan dia berada. Belajar dari Nehemia pada saat ini, mari kita mulai membentuk kehidupan kita kembali, hati kita kembali, agar kita boleh memiliki kepedulian yang tinggi dimanapun Tuhan menempatkan kita berada. Terbeban atas penderitaan sesama bukan hanya lewat kata, tapi juga lewat tindakan nyata, dan bukan sebaliknya. Bahagia di atas beban orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.